Selamat siang teman-teman sekalian. Kita masuk ke pertemuan terakhir. Hari ini kita akan coba discuss tentang upper gastrointestinal tract disorders, bagaimana asuhan gizinya atau terapi gizinya seperti apa. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu fisiologi normalnya, dan teman-teman nanti bisa memikirkan ketika fisiologi normalnya ini tidak terlaksana, menjadi pato, ada permasalahan di situ, dampaknya apa, kalian semoga bisa lebih paham. Sehingga nanti terapinya kok diberikan ini, diberikan itu, tujuannya untuk apa, teman-teman bisa lebih paham ya. Ini esofagus, ya esofagus. Jadi traktus gastrointestinal bagian atas sebenarnya dimulai dari rongga mulut, kafum nasi, rongga mulut. Kemudian nanti masuk ke esofagus, kemudian ke lambung, ke duodenum. Nah, tetapi di dalam presentasi hari ini kita akan lebih fokus ke bagian esofagus, lambung, dan sedikit duodenum. Karena nanti di bawah duodenum sudah masuk pencernaan bawah yang kita pernah diskusikan. Ya, jadi tidak begitu banyak. Tapi teman-teman, saya harap kalian bisa memahami ini adalah proses yang sehari-hari kita lakukan. Makan toh. Ya, sama Bu Ariana tadi 12:30 baru makan. Jadi inilah prosesnya ketika kita makan ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Jadi bolus dari makanan kita itu berjalan, bergerak secara sadar gitu ya, dari mulut ke faring, karena kita yang menelan toh. Normalnya. Mungkin nggak normal. Mungkin ketika ada keganasan, ketika ada CA, ketika kemarin pasien saya jatuh, tabrakan, kepala bagian kanan terbentur stang, sampai ada fraktur sedikit, rahangnya nggak bisa buat membuka, bahkan satu jari nggak bisa, karena ada luka besar, hematom, matanya sampai merah hitam, darah, hematoma, perdarahan. Bisa makan? Nggak bisa, padahal badannya bagus, gede dur gitu. Tapi karena buka mulut aja susah, maka bolus tidak bisa berpindah dari rongga mulut. Pemberian makanannya pun apa bisa makanan biasa? Nggak bisa. Bahkan dia harus makan dengan sedotan saat itu. Minum dulu mas itu. Bobotnya turun nggak? Ya mungkin turun ya. Kalau itu berlangsung lama. Tapi waktu itu satu hari dia nggak bisa makan, cuma bisa minum manis. Terus kemudian hari berikutnya mau rencana operasi, dipuasakan lagi tuh, berarti tuh nambah lagi waktunya puasa walaupun dia sudah nggak makan. Tapi kemudian setelah dioperasi beliau bisa membuka, ngomong dengan saya walaupun terbata-bata. Karena memang rahangnya ada patah sedikit. Gitu. Kemarin operasi separuh muka ini di sini dibuka. Gitu. Nah, saya bertanya juga konsul sama pembimbing, mungkin nggak ini nothing per oral? Kalau operasinya nanti rahang bibirnya dijahit, bisa. Ada kondisi tertentu yang membuat agar rahangnya itu nggak kena sesuatu dulu gitu loh, karena kan baru dioperasi toh, kemudian mungkin baru ada penjahitan dan yang lain, sehingga jangan sampai ada minuman, ada makanan atau apapun itu, gitu. Even NGT enggak, karena ada selang nanti toh. Nah itu pun tidak dikasih. Jadi ada kasus walaupun bukan kasus yang saya tangani, tetapi ada operasi maksilofasial, maksilaris toh, fasial, itu sampai harus karena terapi di rahangnya, ya bibirnya ditutup rapat kayak dijahit gitu. Nggak boleh apapun masuk, nggak boleh. Nah, pemberian makannya bagaimana? Ya dibuatin. Kayak yang kemarin saya sampaikan, langsung ke yunum, ke lambung, atau ke duodenum, langsung diberikan saluran seperti itu. Nanti tinggal dietnya langsung ke situ. Itu dilakukan selama bisa sampai 1 bulan.
sampai nunggu semua pemeriksaannya baik gitu. Sehingga ketika kita bicara tentang upper, kalau kasus yang kemarin teman-teman pelajari di patofisiologi itu kan karena penyakit itu tuh. Kecelakaan itu kan bukan penyakit. Jadi kan nggak bisa dipelajari patonya, tetapi dampaknya ada. Maka itu nanti mungkin larinya kita ketika pembedahan. Materi bedah besok apa namanya di degeneratif bedah. Itu artinya apa? Ketika pemberian makanannya bermasalah ya tentu ketika pencernaan atasnya bermasalah, tentu proses pemberian dietnya harus menyesuaikan bentuk, ukuran, frekuensi, bahkan nggak dikasih sama sekali pun mungkin. Nothing per oral, itu bisa untuk sementara waktu. Tidak lewat oral, tapi bukan berarti nggak makan. Dia tetap makan, tetapi bisa langsung masuk ke lambung, ke yeyunum atau duodenum. Gitu ya. Kecuali pencernaan bawahnya juga bermasalah, ya mungkin lebih baik parenteral. Karena kan bermasalah, lambungnya bermasalah, usus halus, usus besarnya bermasalah misalnya. Larinya ke parenteral. Nah, di sini proses makan seperti ini teman-teman sekalian. Ini ketika ada bolus masuk, nah ada dua sphincter, ada dua katup di bagian upper sama di bagian lower. Upper itu di atas yang menutup ketika kita bernafas, gitu, dan membuka ketika kita makan. Sphincter tersebut biar tidak keselak, biar tidak aspirasi, ya, biar makanan tidak masuk ke trakea, biar udara nggak masuk ke lambung, tapi masuknya dengan tepat. Nah, itu sphincter yang atas, esofageal atas. Akan berelaksasi, dia berarti akan membuka. Ketika sphincter atas membuka, makanan akan masuk ke esofagus. Dari mana? Dari mulut ke esofagus, karena sphincternya buka. Gitu nggih. Ketika sphincternya buka, maka di esofagus akan muncul gerakan peristaltik. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada bagian dari esofagus yang dia agak menyempit dikit, itu berarti gerakan. Mbak Dewi sudah masuk grup ini? Oh ya. Ada gerakan peristaltik sehingga makanan terdorong ke lambung. Nah, ketika makanan sudah masuk ke esofagus, maka normalnya sphincter bagian bawah itu yang akan relaksasi, yang akan membuka. Maka bolus masuk ke lambung. Bisa dipahami? Gitu. Itu normalnya. Maka kita belajar bagaimana kalau tidak normal. Mungkin nggak sphincter bagian bawah nggak mau buka? Mungkin. Dampaknya apa? Hah? Sphincter bawahnya kontraksi terus. Maka kan nggak buka. Kalau kita makan dampaknya apa? Asam lambung. Kan belum sampai lambung makanannya. Makan nih. Kamu bayangin dulu. Makan. Sphincter bawahnya kontraksi bukan berelaksasi. Dampaknya apa? Hmm? No. Apa Mbak? Makanannya enggak? Terus kemana? Di esofagus. Dampaknya kalau makanan terus di esofagus apa? Kalau dulu fisiologinya bareng sama saya, itu saya materi saya pertama. Semester 2. Ya, lupa lah Pak. Semester lalu aja lupa. Apa? Dampaknya apa kalau makanan banyak di esofagus? Apa Mbak? Bisa inflamasi, apalagi? Apakah apakah esofagus itu tempat untuk menyimpan makanan? Struktur dindingnya beda dengan lambung dan usus. Dan dia tidak bisa melar sebesar lambung atau usus. Maka ketika lama, kan berarti menggelembung tuh esofagusnya. Nah, itu kondisi namanya akalasia. Itu berisiko infeksi. Kan makananmu belum tentu bersih. Iya kan?
Di situ jadi menginfeksi banyak hal. Namanya akalasia. Tapi saya pribadi belum pernah dapat pasien akalasia. Jadi saya nggak bisa cerita banyak. Ya itu kondisinya itu ya akalasia. Ketika sfinkter esofagus bagian bawahnya ini gagal relaksasi atau namanya kontraksi. Sehingga dia tidak bisa masuk ke lambung. Normalnya kalau kita posisi duduk, berdiri kayak gini, kamu makan, saya makan, makanan itu lewat esofagus cuma 5 detik langsung turun toh. Cepat sih. Tapi kalau kita posisi supin tiduran. Kenapa kita bicara kayak gini? Lah pasien kan nggak ada yang berdiri. Pasien kan tidur banyaknya toh. Makan aja sambil tidur toh. Apalagi kalau makannya dipakai bolus apa namanya? NGT, bukannya dia juga tiduran terus toh. Nah, kalaupun tidak pakai NGT, dia pakai minum pakai sedotan, dia kan juga tidur posisinya. Nah, maka lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengalir dari mulut ke lambung. Memungkinkan risiko lagi, aspirasi. Karena makanya makan jangan sambil tiduran, keselak toh. Apalagi pasien. Maka dari itu ketika pasiennya ada kondisi tertentu, konsistensi makanan perlu diperhatikan. Ya, nah, ini prosesnya esofagusnya. Di bagian bawah ada sfinkternya, dia yang menutup. Nah, inilah dia. Diafragma sebenarnya ini bagian diafragma ya. Ini ada otot-otot diafragma. Otot-otot diafragma lah yang membantu sfinkternya dia bisa nutup. Akhirnya nutup ketika makanan tidak ada yang masuk lagi. Kalau makanan sudah di lambung, kamu sudah selesai makan kayak saya sudah selesai makan. Sfinkter esofagus bagian bawah nutup atau buka? Kenapa? Kalau buka ya keluar lagi makanan saya. Itulah yang jadi di GERD. Ya. Nah, makanya teman-teman saya kasih tahu dulu, brainstorm dulu soal normalnya C. Ya. Jadi normalnya teman-teman kalian bisa perhatikan ya di depan. Normalnya ketika makanan masuk, sfinkter bagian upper ini akan buka sehingga makanan bisa masuk. Ketika makanan sudah sampai sini, sfinkter sini yang buka. Makanan masuk ke lambung, kalian momennya makan nih gitu. Gitu? Yuk kan selesai, bayar gitu toh. Kan belanja makan. Nah, kalau sudah selesai makan, maka sfinkter bagian bawah ini ya, ini otot-otot diafragmanya. Ini panjangnya. Nah, otot sfinkternya ini dia akan nutup nih. LIS-nya, lower esophageal sphincternya. Dia akan nutup. Maka lambung akan terisi makanan, terisi bolus untuk diolah dan yang lain. Normalnya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadi GER. Bocah gumoh. Iya toh? Normal. GER itu normal. Gastroesophageal reflux itu normal. Ya, GER itu normal. Ketika sfinkter yang harusnya nutup di sini mungkin kebuka. Sehingga makanan tadi anak kecil gumoh keluar. Tapi normal. Itu bukan penyakit. Nah, jadi penyakit jika itu berlangsung lebih kronis dengan memunculkan gejala-gejala yang lain. Namanya jadi GERD, ada D-nya. Disease. Kalau GERD normal, tapi kalau dengan D dia jadi disease di sini. Apa masalahnya? Ya, lambung kita itu ada asam yang sangat pekat. pH-nya 1 sampai 2. 2 sampai 1. Nah, gitu ya, karena paling kuat 1 ya. Dari 2 sampai 1. Di mana ketika di lambung HCl dan yang lain nggak ada masalah. Karena lambung itu udah kayak keset. Dia ototnya banyak banget, dilindungi mukosa apapun itu sehingga asam lambung tidak mengiritasi.
Namun esofagus apakah dilindungi struktur yang sama? Tidak. Jadi ketika sfinkternya sini buka, maka akan ada reflux. Reflux itu muntah. Reflux itu keluar itu asam lambungnya. Lah kok bisa? Ya karena sfinkternya buka. Asam lambungnya yang harusnya ada di lambung saja untuk mengolah secara kimiawi, dia naik ke atas ke esofagus. Oke? Nah, karena dia asam yang sangat pekat, maka mengiritasi. Gejala yang dirasakan pada orang yang mengalami GERD, panas, nyeri, chest pain, dadanya panas, nyeri, rasanya kayak mau meninggal aja. Katanya, saya emang nggak punya GERD. Ada yang punya GERD di sini? Biasanya anak muda GERD nih, karena tuntutan yang tinggi dari dosennya. Banyak teman-teman saya di Jakarta, mereka tuntutan pekerjaan. Termasuk adik saya pun masuk rumah sakit berkali-kali karena GERD. Ya, itu stres. Ternyata stres itu meningkatkan produksi asam lambung. Saraf-saraf simpatik parasimpatiknya kacau, ototnya, sfinkternya jadi buka yang harusnya nutup. Nah, maka jadi sering GERD. Di sisi lain memang mungkin pola makannya nggak baik. Tapi kebanyakan anak muda sekarang selain pola makan nggak baik, stres. Ya, jadi kalau waduh asam lambungku naik nih, nah, atau memang pola makannya yang kurang bagus. Nah, ini akhirnya kandungan dari gasternya dia akan naik ke esofagus, bahkan bisa ke oral cavity, bisa ke rongga mulut. Rasanya kayak gimana? Ya nggak tahu. Mungkin kalau kalian pernah muntah sampai rasanya pahit nggak nyaman, mungkin itulah rasa asam lambung HCl tadi. Tapi kan setelah itu oke. Nah, kalau GERD dia berlangsung banyak, sering dan lama. Sehingga lama-kelamaan saluran pencernaannya esofagus ke atas sampai ke rongga mulut, bahkan di sini disampaikan sampai ke laring dan paru, kan berarti aspirasi ke paru tuh. Asam lambungnya kan berarti mengiritasi sampai jalur pernafasan. So, kalian bisa bayangkan betapa tidak nyamannya seseorang dengan kondisi GERD. Ya, dan disampaikan ada diurnal GERD, ada nocturnal GERD. Diurnal itu siang, nocturnal itu malam. Jadi GERD-nya malah di malam hari. Saya tidak tahu ya, belum pernah merasakan, semoga tidak. Mendingan saya cerita. Nah, kalau GERD yang sampai kayak gini, nanti ada kondisi sampai GERD ada dua ya. Apakah dia sampai menimbulkan erosi, mengerosi saluran pernafasan atau pencernaan atas ini, atau belum sampai mengerosi. Kan itu kan sangat keras ya. HCl asamnya satu itu kan kayak HSO2 HSO2 HS H2SO4 ya, asam sulfat yang disiramin ke KPK itu kan yang sampai melepuh semua itu karena keasamannya sama-sama satu. Ya kamu bayangin itu kena rongga mulut, lidah dan yang lain. Betapa nggak nyamannya. Tapi lambung aman karena lambung dilapisi mukosa dan struktur ototnya luar biasa spesial di lambung itu. Nah, ini akan menimbulkan nocturnal GERD, akan menimbulkan erosi, ya, IRD, erosi reflux disease, akan menimbulkan namanya esofagitis. Tis itu adalah radang. Tis itu inflamasi, radang esofagus. Lah kok bisa? Ya karena refluksnya tadi mengiritasi, akhirnya menginflamasi saluran pencernaan bagian atas. Atau bahkan sampai muncul Barrett esophagus. Barrett esophagus itu metaplasia. Metaplasia itu perubahan jaringan normal ke jaringan normal lain yang beda. Dan itu dianggap sebagai salah satu risiko awalnya muncul kanker. Contohnya digambar seperti ini. Ini adalah Barrett esophagus pada orang-orang yang mengalami GERD. Ya,
Dan itu tentu sangat mengganggu seseorang. Esofagitis, radang esofagus. Kausanya banyak. Kausa yang pertama ya infeksi virus, penggunaan agen-agen irritating, peningkatan abdominal pressure, sampai intubasi. Intubasi itu proses yang lumrah pada orang-orang penyakit kritis. Tidak sadar toh, nafas saja nggak bisa, kan berarti harus dibantu nafas. Pakai mesin ventilator toh kemarin toh. Cara masangnya itu namanya intubasi, dan itu saya nggak tega. Jadi pasien akan dimasukkan kayak cetok ya, saya bilang itu cetok itu cetoknya nih yang besi bentuknya gini. Wah, ini masuk semua ini ke mulut, membuat mulut biar tetap terbuka. Kalau perawatnya gerusa-gerusu, ayo luka semua itu. Ya kamu bayangin masuk segini nih, sampai bawah sini nih, sampai bawah sini nih. Tapi nggak akan mengerang, nggak sadar. Tapi dampaknya akan muncul peradangan logam. Baru nanti kalian bisa melihatlah peralatan alat bantu pernafasan mesinnya di sini, dia dipasang sampai bawah dada sini. Tentu itu akan berdampak, memberikan dampak risiko juga pneumonia ventilasi, pneumonia ya kemarin ya VAP, ya, ventilator acquired pneumonia. Jadi munculnya pneumonia karena dipasang ventilator dalam jangka panjang. Ya, itu risiko memang. Tapi ya ada lebih risiko kematian jika tidak dilakukan gitu ya. Jadi dipilih ya itu. Kemudian ada juga hernia hiatal. Ya, hernia hiatal ini adalah diafragma teman-teman sekalian. Normalnya tidak seperti ini, tetapi karena fundus bagian atas ini, lambungnya dia agak di atas diafragma, sehingga kontraksinya malah di sini. Nah, asam lambungnya kan juga ada di sini toh. Nah, ini naik. Ya. Nah, itu harus dioperasi kalau kayak gitu. Itu juga saya belum pernah mendapatkan kasus itu. Ya. Tapi ada kasus kayak gitu. Ya, ini esofagitis, kemudian terapinya untuk kondisi esofagitis teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah esofagitis, kalian bisa lihat warna merah-merah ini loh. Nah, ini nih radang semua nih. Nah, ini karena refleks asam lambungnya itu. Rasanya seperti apa ya? Panas ya. Katanya gitu. Ada yang sorry, beneran punya GERD enggak ada? Masa enggak ada sih? Oh, Mbak, ada satu. Pernah Mbak GERD memang didiagnosis GERD? Rasanya memang seperti saya sampaikan atau saya berlebihan? Malah, oh sama sesak nafas juga. Oh kamu pernah? Oh sekarang sudah enggak? Oh pernah dirawat di rumah sakit karena GERD juga. Oh banyak ya. Aduh penyakitnya mahasiswa. Dari semuanya itu saya yang nggak suka cuma tipes. Karena itu artinya jorok. Oh ini ketularan dia. Karena tipes itu nular dari feses manusia. Jorok. Feses manusia dimakan. Kayak nggak ada makanan lain. Ya toh? Entah apa Salmonella paratipi itu kan cuma ada di feses manusia. Nggak bayangin saya. Oh alah mbak. Ya, wes apa pula. Anone ya. Oke, kalian bisa lihat nih ya. Ketika ini saya menaruh gambar di sini harusnya di depan karena sudah penuh ya. Ketika makanan sudah masuk ke lambung dan untuk digesti secara mekanik ataupun kimiawi, di sini sfinkternya nutup. Sehingga ya ketika ada gerak lambungnya, peristaltiknya gerak semuanya, tidak ada satu tetes pun asam lambung yang naik karena ketutup betul. Tapi permasalahan banyak hal itu membuat sfinkternya buka.
Sehingga ketika ada makanan dan asam lambungnya penuh, dia bisa naik ke atas. Wah, itu katanya panasnya minta ampun ya, sampai kerongkongan sini mungkin ya. Nah, gitu kata mereka berdua. Yang survivor girl gitu ya. Survivor girl. Stres ya kamu ya? Oh. Wah, iya, enggak apa-apa. Jangan-jangan lagi lah. Oke, ya itu. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika ada makanan, lambung itu punya berapa sphincter? Di mana aja? Di atas sama di, nah, yang bawah boleh buka enggak? Ketika ada makanan di lambung lagi diolah. Kalau buka terjadinya adalah dampaknya apa? Selain itu, selain makanan belum sempat tercerna dengan baik, apa Mbak, Mas? Selain itu, kalau kita bicara pato, nah, duodenumnya keiritasi, diiritasi sama asam lambung. Makanya nanti di slide terakhir kita bicara tentang ulcer. Ulcer itu bisa di lambung, bisa di duodenum. Ulcer itu luka sore, luka lecet, lesi, ya. Nah, di duodenum bisa, ya, di bawah lambung di sini nih. Nanti ada namanya sphincter pylorus, sphincter esophagus. Ketika ada makanan dan sedang diolah, paling 3 sampai 4 jam, ya nutup semua. Diolah tuh kayak dermolen. Muter terus. Nah, gitu tuh. Kalau sudah dianggap cukup, baru sphincternya buka. Kayak keran mesin cuci. Bas. 12. Ketika dibuka, lah kok nggak mengiritasi duodenum? Ketika sphincternya pylorus buka, kenapa makanan yang asam tidak mengiritasi duodenum? Ada apa? Nah, kita belajar fisiologi. Ada apa? Kan banyak tuh, dari bolus jadi kimus, ya toh, asam banget toh. Wah, asamnya katanya tulang pun ikut hancur. Ya kan kalian makan tulang tuh kadang tuh. Nek saya enggak tuh. Kalian kan tulang sampai dimakan-makan gitu. Tulang ikan lah, keselak lah, atau memang karena nggak ada lagi ayamnya, tulangnya itu dimakan misal. Tapi kan hancur, tidak mengiritasi sampai usus. Aduh, kesuntuk, kan enggak. Tapi kok bisa tidak mengiritasi duodenum? What happened? Ayo, berpikir kritis karena ini dampaknya itu fisiologi yang tidak normal jadi pato atau muncul penyakit nanti berpengaruh ke dietnya. Apa? Nggak ada hadiah. Ini kok normal kok. Bukan trivia ini. Apa? Ada apa? Apa mekanisme di dalam tubuh kita yang bisa membuat asamnya luar biasa kimus dari lambung tidak mengiritasi duodenum? Naon? Apa? Nggak ada. Yang kemarin dapat panci? Saya akan terus mempertanggungjawabkan itu. Minta kalian mempertanggungjawabkan itu sampai pancinya dikembalikan. Saya beli apa? Ada. Kenapa nggak mengiritasi duodenum? Timus yang bersifat sangat asam itu, anyone bisa? Nggak ada musuh. Apa yang terjadi? Yang nggak pernah dapat panci bukan berarti nggak mikir ya. Anyone? Ya, saya
Cairan itu buat apa? Organ-organ yang sebenarnya adalah organ-organ yang menghasilkan yang membantu yang mengeluarkan yang yang sifatnya fase makanan jadi sama dengan sangkuan tambah sangkuan hanya ada lagi ada tambahnya sama asam tadi saya makan siangnya pakai asam. Nanti saya recall-nya terlalu banyak, materinya nggak masuk-masuk nanti. Ya, itu nanti jadi makanan jadi basa netral karena ada bikarbonat di situ. Dan kemudian baru tidak mengiritasi usus halus ataupun juga di usus besar. Nah, bagaimana kalau sudah GERD? Ini buat 2 orang ini. Dan 44 ya, 44 yang lain yang calon-calon GERD. Kalau tidak menaati ya gitu ya, kalau tidak mengikuti, janganlah kuliah saya cuma dianggap kuliah, paling nggak bisa diterapin lah. Nek nggak gelem ya nggak apa-apa. Saya ceritakan ke adik kelas kalian besok. Kakak kelas kalian itu ada 2 yang kena GERD. Awalnya habis praktik nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kasihan ya. Nah, nutrition manajemennya untuk kondisi GERD sama esofagitis itu paling tidak ada tiga tujuan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membantu menurunkan paparan asam lambung atau cairan di lambung gastrik juice tadi ke esofagus. Apa yang bisa kita lakukan untuk tujuan itu tercapai? Ya, pemberian makanannya kecil. Ketika pemberian makanannya besar, banyak kamu makan. Wah, kayak orang kelaparan itu tuh, grutuk. Makan sego wadah perindapan bisa gitu. Makan semuanya itu. Semakin banyak kamu makan, semakin banyak gastrik juice yang akan diproduksi. Semakin banyak gastrik juice yang diproduksi, risikonya dia akan reflux lebih gede lagi. Lambung itu punya kemampuan, lambungmu bukan galon. Ya toh? Jadi jangan terlalu banyak makan lah. Besok makan lagi boleh. Kayak orang nggak mau makan. Besok makan lagi boleh. Jadi pemberian makanannya justru porsinya kecil. Kemudian juga lemak. Lemak perlu dibatasi. Jadi nanti pemberian dietnya dia tipikalnya adalah rendah lemak. Ya, porsinya kecil, lemaknya rendah. Berapa? Ya paling enggak 10-15%. Biasanya kan 20-25. 25-30 range itu. Tapi untuk kondisi seperti ini, untuk biar refluksnya tidak terlalu banyak, 10-15% saja. Kalau di rumah sakit nggak ada yang ngasih alkohol lah ya. Semoga. Tapi terkait sama coklat, pesan kopi, nah itu mungkin saja. Tapi kalau teman-teman kan tidak di rumah sakit sekarang, namun kalian punya riwayat GERD, so avoid this. Alkohol dikurangi, kalau bisa nggak usah, ya Mbak ya. Nggak apa-apa kok ya. Yang kemarin ya udah. Kopi sama coklat buat yang memang punya risiko GERD tadi. Tujuan yang kedua adalah
Bagaimana untuk membantu mengurangi keasaman dari secret gaster? Ya, alkohol sama kopi lagi dikurangi. Sehingga tingkat keasamannya rendah. Walaupun kalau dari dokter, medikamentosnya dia memberikan antasida. Bisa memberikan antasida. Jadi asam toh, basa kan? Tapi jadi bermasalah nggak kira-kira? Ketika penggunaan jangka panjang, gastermu ditambah basa. Berdampak nggak kira-kira? Apa? Gaster harusnya suasananya asam. Lah kok dikasih basa terus-menerus? Aduh, belum makan siang. Oh iya kan aku punya bekal. Bekalnya antasida. Bekalnya anak kos kan biasanya kalau nggak minyak kayu putih, antasida. Ah, putih hijau gitu tuh, antasida. Apa dampaknya kalau penggunaan antasida dalam jangka panjang? Menurut kalian, kalau ke lambungnya ada kira-kira bermasalah ke depannya? Harusnya kan asam. Maka jadi bisa mencerna makanan dengan baik? Tidak. Sistem imunnya bisa jadi bagus? Tidak kan? Di situ kan membunuh semua bakteri-bakteri yang mungkin mati dengan asam lambung. Tapi gara-gara ditambah basah terlalu sering, hanya untuk biar meredakan keluhan sakit, ya malah justru menambah masalah baru. Kemudian ya mengurangi nyeri sama iritasi. Apa? Ini yang akan sangat berbeda case per case. Kalau di sini disampaikan bahwa makanan-makanan yang sifatnya panas ataupun yang disajikan dengan bumbu nyegrak, pedas, itu perlu dikurangi untuk secara umum. Tetapi ada beberapa orang yang tidak perlu pakai itu pun nggak ada masalah. Mengonsumsi pedas pun nggak ada masalah. So, benar-benar case per case akan berbeda. Kalau memang tidak bisa tahan panas ataupun berpedas gitu ya, lada, cabai misalnya atau jahe gitu, nah, maka dikurangi karena itu akan menambah rasa tidak nyaman pada pasien. Itu pun case per case ya. Nah, kemudian ini yang disampaikan bahwa dampak dari esofagitis, dampak dari GERD yang tidak ditangani dengan baik, tidak dimanajemen dengan baik, dia bisa menjadi erosi esofageal, esofagitis, ulcer, dia ada scar, ya muncul luka di situ sampai jadi jaringan parut, kemudian ada struktur sampai mungkin disfagia, nggak bisa makan, jadi nih malnutrisi dapat. Kemudian ini kafein, alkohol, rokok, stres menjadi banyak pemberat pada orang-orang yang memiliki GERD. Harapannya bisa low fat, low fiber. Jadi dikurangi dulu kerja dari lambung itu, ya, low fiber. Jadi rendah serat. Eating small itu lebih baik dibandingkan large meal. Ada beberapa yang bisa dihindari, silahkan bisa nanti dibaca di sini apa yang bisa dihindari. Kalau dari preskripsi dietnya tidak banyak hal khusus pada penderita GERD, kebutuhannya normal, perhitungan kebutuhan normal, terus tapi yang membedakan adalah lemaknya yang dikurangi, proteinnya boleh ditingkatkan 10%, 1,0 sampai 1,2 boleh, 10% sampai 12%. Jadi lemaknya dikurangi, ya, dan seratnya juga relatif lebih rendah. Lebih banyak ke bagaimana orang tersebut bisa mengendalikan gaya hidup. Orang dengan GERD kadang tidak dirawat masih bisa tetap, kecuali GERD-nya hadir bersama teman-teman. Jadi banyak yang perlu ditahan. Tapi kalau GERD normal, pengendalian diri dilakukan. Nah, kemudian adalah lambung. Ini lambung kita. Saya mencoba mencari gambar lambung yang beneran lambung.
Saya mencoba menyampaikan dengan gambar seperti ini untuk melihatkan ke teman-teman bahwa jaringan otot-otot di lambung ini sangat-sangat unik dibandingkan di bawahnya di duodenum ini. Sangat-sangat berbeda. Ya. Di mana lambung itu untuk menyimpan makanan paling tidak nggak lama ya. 3-4 jam, makanya selama 3-4 jam lambung bekerja, habis itu kan lambung nggak bekerja, waktunya kita makan lagi. Dan makan itu kan 3 jam sekali. Jam 7 atau jam 6, nanti jam 10 ada makan, jam 1 ada makan, jam 4 ada makan, jam 7 ada makan, atau jam 6 sore makan, habis itu istirahat. Oh, normal. Kalau jadwal kuliahnya nggak normal ya pagi nggak sempat makan, kuliahnya molor nambah, ya. Mau makan nggak sempat makan lagi, bisa makan di level malam hari itu. Ini berapa suap makan pagi tadi, dan kita lagi suap lagi buat makan siangnya gitu. Nah itu yang menyebabkan banyak permasalahan ya kalau kayak gitu. Gastric volume itu 50 ml ketika nggak ngapa-ngapain, seperti kapan terakhir kali makan? Pagi. Oh, siang sempat makan ya. Besok pagi bersyukur. Nah, mungkin nggak sempat makan. Nah, kalau belum makan, isi gaster karena kempes ya, 50 ml ya, sedikit. Tapi kalau sedang ditraktir sampai 4 liter. Apa aja isinya? Ya monggo, kalian bisa perhatikan sendiri aja. Kok bisa masuk semuanya ya? Ya, sampai 4 liter. Nah, ini diproduksi sama sel parietal, menghasilkan sampai 2 liter bahkan ya asam HCl yang pH-nya sangat-sangat kuat normalnya. Apa yang terjadi jika tidak normal? Inilah dia. Ketika muncul infeksi, salah satunya Helicobacter pylori. Itu bakteri yang menginfeksi gaster, dia tidak mati sama asam. Jadi dia justru menginfeksi dan membuat lesi. Ketika ada lesi, lambung bukan keisi makanan dan ada asam lambungnya toh, ada HCl-nya. Hasilnya akan mengiritasi lesi tadi. Jadi justru akan mengiritasi lesi. Sehingga lesi yang kecil disebabkan oleh bakteri justru bisa makin dalam. Muncul seperti ini. Nah ini ada gambar dengan jelas ya, ada lesi-lesinya dengan jelas. Ini rasanya seperti apa? Saya tidak tahu. Tapi mungkin ternyata muncul BAB. Artinya asam lambungnya dia sudah mengiritasi pembuluh darah yang ada di lambung situ, sehingga BAB-nya keluar darah. Paham ya? Warnanya apa? Namanya apa? BAB darah. Saya kasih warna melena. Rasanya tidak nyaman sehingga muntah. Itu saking panasnya sampai muntah. Muntahnya muntah darah tuh. Namanya hepatitis. Kalau muntahnya warnanya darahnya apa? Kalau kopi AB hitam, ya. Nah, di sini. Bloody vomit, vomit itu muntah, muntah darah. Wah kena santet nih orang. Sana keluar kelabangnya. Tapi enggak, itu sebenarnya ketika ada peptic ulcer atau ulcus pepticum menyerang sehingga di situ reflux keluar atau munculnya di melena. Ada orang yang pasien bisa menangani ya hematomesis, jadi sudah muntah,
keluar darah juga dari BAB-nya. Simptomnya apalagi kira-kira ketika seseorang pasien itu hematemesis dan melena. Dampaknya pada pasien itu apa? Pak? Itu BAB-nya bukan darah banyak banget itu enggak. BAB-nya jadi warna hitam karena ada darahnya. Muntahnya mungkin lebih. Cuman ketika muntah ada partikel darah. Apa yang bisa terjadi di situ? Apa dampak pada pasien tersebut? Apa? Ya, pasien apa-apa saja. Apalagi selain itu. Selain itu, lemas pucat itu tuh subjektif. Pak, sakit. Kok pucat? Memangnya belum lemas. Apa yang objektif bisa diukur pada kondisi yang hematemesis dan melena? Yang mau kita lihat. Apa yang bisa kita ukur atau kita lihat datanya? Ada orang yang mengalami hematemesis dan melena. Terima. Ya. Lemas ya? Iya Pak, kuliahnya jam 1. Sakit semua nih. Apa? Kalau darah banyak keluar, risikonya? Ya, bisa dilihat apa aja. Apa? HB. Apalagi? Anemia jangan fokus sama HB itu ya. Jumlah eritrosit oke. Paling enggak ada 5. 5 parameter biokimia untuk ya 5 sampai 6 lah. Tergantung harga. Karena nanti makin banyak makin mahal. Apa yang bisa melihat untuk anemia? Jangan fokus cuma HB. Saya mengajak teman-teman ketika bicara anemia, apalagi judulmu besok ada anemia. Awas wae ketika pengujinya saya atau pembimbingnya saya. Yuk hanya fokus pada kamu lemes, kamu letih, lesu, lunglai, letoy, 56L. Belum tentu anemia, tanggal tua bisa. Apa? HB, apalagi? Eritrosit, oke, 2. Apalagi? Glukosa, apa urusannya? Apa, Mbak? No. Ya, selain MCV. 3. Nah, besok kalau mau menentukan seseorang itu anemia atau tidak, ada eritrosit, bolehlah dilihat jumlah sel darah merahnya toh, HB-nya, terus kekentalan darahnya ada hematokritnya, MCV, MCHC. Nah, itu dicek. Walaupun kadang teman-teman mengacukan itu hanya fokus sama parameter-parameter yang sering dilihat, sering didengar. HB aja deh. HB di bawah 12 anemia. Ya kok sih anemianya apa? Anemia itu banyak minta ampun, ya. Jadi jangan cuman HB aja. Nah, pada proses perdarahan terjadi perdarahan bisa berisiko anemia. Di sini. Bagaimana manajemennya gizinya? Hampir mirip sama seperti GERD tadi, di mana coba kurangilah alkohol, coba kurangilah makanan yang berbumbu. Maka kadang kita di rumah sakit prinsip dietnya mengurangi makanan yang merangsang pencernaan. Tapi kalau di rumah kan belum tentu. Ketika pasiennya sudah rawat jalan, itulah penting kalau kita ngasih edukasi. Kalau di rumah sakit kan enggak, wah udahlah kasih jahe yang banyak,
kasih cabai yang banyak kan ya ora. Di rumah sakit terkendali semua. Cuman di luar itu ketika pasiennya pulang itulah yang belum tentu. Nah, ini yang bisa dikurangi, terus bisa ditingkatkan omega 3, omega 6 untuk inflamasi. Makanan yang difermentasi ternyata dianggap bagus karena ada probiotiknya. Ya, ada probiotiknya. Probiotik itu hubungannya apa? Nanti teman-teman silahkan cari apa yang disebut dengan gut and brain axis. Gut, pulmo, brain axis. Perutmu, sistem pernafasanmu, dan otakmu itu ada aksisnya. Itu saling terkait. Salah satunya dengan probiotik tadi. Tapi silakan teman-teman mekanisme hubungannya seperti apa, silakan cari tahu. Ya, kenapa dulu ketika COVID banyak orang diminta untuk konsumsi probiotik. Padahal yang bermasalah adalah pernafasannya. Yang paling terkenal memang gut and brain axis, GBA. Gut brain axis. Jadi apa yang di pencernaan otak itu muncul. Apa yang ada di otak itu berhubungan sama pencernaannya juga. Tapi sekarang muncul sama pulmo axis. Nah, silahkan dicari tahu ya. Konsumsi makanan yang dimasak. Apa kaitannya? Karena kalau makanan mentah, risikonya ini ada helikobakter. Satu. Yang kedua, makanan yang mentah, lalapan, apalagi cuma dicuci dengan air sejuta umat, itu kan satu ember tuh. Kubis cuma dikucuk, disajikan. Wah, seger banget nih, nah, gitu. Ya nggak tahu di embernya isinya apa aja kan kita nggak. Kalau nggak dimasak, bakterinya banyak. Bisa jadi gas juga toh. Sehingga kalau dimasak, gas itu bisa hilang. Paling nggak di blensing. Nah, jadi dimasak dulu. Ketika nggak dimasak, ya itu tadi kembung, begah. Nah, padahal pencernaannya sedang perlu diistirahatkan dulu. Non spicy dan ya makanan yang isi itu diges, mudah dicerna. Seratnya tinggi atau enggak? Tidak. Ya. Untuk kondisi pencernaan atas yang teriritasi seperti ini, rendah serat, rendah sisa. Seratnya sedikit, jadi BAB-nya nanti dampaknya lebih sedikit. Ya dampaknya apa? Ya kalorinya jadi lebih sedikit. Ya apa-apa sementara waktu sambil mengistirahatkan sistem pencernaannya. Ya. Nah, ini yang bisa dilihat ketika teman-teman mendapatkan pasien dengan gastritis. Silahkan cek status vitamin B12. Kaitannya apa? Karena lambung itu memproduksi faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini ya akan membantu metabolisme B12 dan asam untuk berhubungannya nanti sama anemia lagi. Tapi anemia B12 dan anemia. Kalau lambung yang bermasalah, mereka mengalami anemia, tapi bukan anemia bis. Maka tadi jangan melihat, nggak melihat transferan saja, tapi B12-nya coba. Walaupun selama saya praktek di rumah sakit, itu jarang ada pemeriksaan B12. Kenapa? Ya tidak jarang, tidak sering dilakukan. Iya, ya. Di sini. Dan di sisi lain bahwa asam yang sangat rendah atau kuat tadi itu sebenarnya berfungsi untuk penyerapan zat besi. Itu artinya kalau kalian terlalu banyak minum antasida sebagai bekal sehari-hari, itu bisa berdampak pada karena penyerapan besinya terganggu. Di sini. Helicobacter, ini maaf ini saya ada typo. Helicobacternya ini harus diatasi dulu, kemudian nanti penyerapan besinya akan baik, ferritin levelnya nanti akan baik. Diistirahatkan GIT ketika ada melena. Jadi ketika muncul melena, ketika muncul hematemesis, teman-teman jangan memaksakan kebutuhan besinya terpenuhi. Justru ketika banyak pemberian makanan,
lambungnya akan bekerja lebih keras. So, perlahan dulu, bahkan mungkin pemberian makanan dalam bentuk cair dulu itu bisa dilakukan. Rendah sisa, kalau bisa, bahkan kalau memang parah sekali melenanya, pemberian makanannya bisa menggunakan atau susu itu bisa dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Cepat sekali. Ada yang mau ditanyakan? Ini materi terakhir. Nanti di pertemuan berikutnya sama Bu Widi, teman-teman akan mencoba untuk garap asuhan gizinya. Ya, silahkan mumpung ada Bu Widi, silahkan asuhan gizinya digarap per kelompok sesuai sama kelompok masing-masing, dan nanti silahkan selesaikan dalam hari itu. Sehingga ketika masuk materi nanti dengan Bu Amri, kalian tinggal praktiknya, tidak memikirkan asuhan gizinya. Dan ingat, nilai presentasi besok, asuhan gizi kalianlah yang akan saya nilai sebagai tugas. Gitu ya, tugas kelompok. Dan saya meminta teman-teman kerja tim, bukan individu lagi. Kalau ada yang nggak kerja, silahkan nggak usah dicatat namanya di dalam kertas kerja kalian. Oke? Bisa diterima? Ya? Ada yang mau bertanya? Sampun? Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan hari ini. Terima kasih teman-teman buat kebersamanya selama berapa? 1 minggu lebih ya, 1 minggu ya. Semoga memberi manfaat buat kalian. Kita ketemu lagi nanti di sesi teori mata kuliah degeneratif. Oke, Matur nuwun, selamat siang, sehat-sehat buat kita semuanya.